warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dengan pelajaran kita. Lanjut kelas. Hari ini kita akan membahas tentang transformasi geometri menggunakan CGO. Itu CGO ini adalah simulasi interaktif geometri berbantuan GeoGebra. Jadi kalian akan memahami bagaimana konsep transformasi geometri dengan bantuan CGO ini. Oke, kita langsung ke materi. Untuk mengerjakan untuk menggunakan CGO ini, pertama kalian harus masuk ke Google Classroom, kalian. Kemudian kalian lihat kantong tugasnya, itu ada GeoGebra transformasi geometri. Dia akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian klik transformasi geometri. Ya, nanti mungkin kita kalian masuk, tampilannya akan kosong ini. Kemudian kalian klik transformasi geometri. Nah, dia akan muncul halaman login seperti ini. Kalian pastikan akun email yang digunakan di Classroom dengan GeoGebra ini sama ya. Kalau tidak sama, dia akan aksesnya akan ditolak. Setelah itu, dia akan muncul tampilan seperti ini. Ini tampilan di GeoGebra atau di GeoGebra Classroom. Dia akan muncul tampilan seperti ini. Ini bagian pertama, yaitu tentang praktik. Kemudian nanti ada muncul update-nya, GeoGebra-nya. Lalu nanti ada langkah-langkah instruksinya, dan di sini ada soal latihan. Kalau muncul halaman seperti ini, nah bagaimana cara kita menggunakan GeoGebra ini? Di sini ada instruksinya, ada gambar simbolnya. Oke, kita ikuti langkah pertama. Pada sisi kanan update atau sisi kanan sumber koordinat, buat sebuah poligon tidak beraturan dan tidak simetris dengan 5 sisi atau lebih poligon. Nah, di sini Bapak berikan kebebasan kalian buat poligon atau bangun datar dengan 5 sisi atau lebih ya, bentuknya itu boleh bebas, tidak juga tidak apa-apa. Nah, sebelum itu, kalau kalian ingin memunculkan grid atau garis, itu bisa ya, biar nanti gambarnya bisa pas pada titik satu, boleh, ataupun tidak juga tidak apa-apa. Misal Bapak buat beberapa titik A, B, seperti ini, kita buat 5 titik seperti ini. Ini tahap pertama, kita buat sebuah poligon ya. Kemudian tahap kedua, pada sisi kiri update atau sisi kiri sumbu koordinat, buat sebuah vektor menggunakan alat vektor. Nah, kita buat alat vektor. Kita lihat simbolnya seperti ini. Kita cari alatnya, vektor, ada di sini. Untuk menggunakan vektor ini, kita mulai dari titik 0. Dari sini, lalu kita arahkan bebas kemana saja. Ini ke titik 2. Ini muncul. Vektor ini gunanya apa? Vektor ini nanti sebagai lintasan ya, sebagai faktor yang menyebabkan translasinya. Kemudian kita lanjut langkah ketiga, gunakan alat bawaan yaitu translate by vector. Pastikan untuk membaca tooltip yang muncul ketika Anda. Oke, di sini cari translate by vector. Nah, di sini ada biasanya muncul tooltipnya. Select object to translate in vector ya. Katanya kita harus memilih objeknya dulu, baru memilih vektornya. Kita mulai dari titik A. Titik A nya kita klik, objeknya kita klik, kemudian kita klik vektornya. Dimulai dari titik awalnya sampai ke titik G nya. Nanti muncul seperti ini. Kita lakukan hal sama untuk semua titik B, titik F, G. Kemudian titik C, titik F, G, titik D, titik F, titik G, titik E, titik F, titik G. Nanti dia akan muncul. Nah, ini boleh kalian geser ya. Kita boleh geser dulu. Nah, ini kalian bisa geser-geser ya.
kita pilih lagi sama seperti tadi. Ini translate by vektor titik D, titik F, titik G, titik E, titik F, titik G. Oke, nanti akan muncul gambar translasinya. Nah ini biar memunculkan gambar poligonnya lagi, kita bisa sambung-sambungkan titik seperti ini. Nah kalau kalian perhatikan gambarnya sama kan ya, ini bentuk translasi seperti ini. Jadi dari titik yang awal sini kita geserkan, atau kalau kalian mau buat translasinya lebih terlihat, mulai dari nolnya kita geser 1, 2, 3, 4. Nah ini adalah translasi di sini. Translasi by vektor ya, berdasarkan vektor ini, vektor FG ini. Kalau kalian mau buat jadi berwarna yang lain juga boleh. Ini berarti yang hijau sebagai bayangan. Seperti itu bagaimana cara kita menggunakan applet yang pertama. Nah, langkah terakhir, lakukan perubahan pada poligon vektor lalu amati bagaimana perubahan tersebut mempengaruhi hasil translasi. Perubahannya, jadi kita geser-geser, dia akan berubah. Pun bisa kita geser kan? Ya. Ini sebenarnya sudah selesai bagaimana kita membuat translasi. Setelah selesai, kalian coba latihan soal yang ini ya. Diberikan segitiga dengan titik A 2,0, B 4,1, dan C 3,3. Tentukan bayangan segitiga tersebut setelah ditranslasi oleh vektor 2, min 1. Gunakan GeoGebra untuk. Nah kalau ini kita tentukan titik-titiknya. Berarti nanti kalian buat titiknya. Kalian bantuan grid garis-garis. Pertama tadi A 2,0, berarti nanti kalian buat titiknya, poinnya, poligon langsung boleh. 2,0 berarti nanti di sini. Maaf, boleh. 2,0 berarti nanti A-nya di sini. Kemudian tadi 4,1, kalian 4,1 di mana? Berarti nanti ada di dan ya seperti itu. Kemudian nanti vektornya gimana sama gambarnya? Tadi kita karena vektornya 2,-1 berarti nanti kita mulai dari 0, kemudian pilih 2,-1. 2-1 berarti nanti ke bawah di sini. Itu vektornya 2,-1. Kenapa kita mulai dari 0? Karena kita buat pusatnya di 0, biar vektornya bisa terlihat. Ya mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan, semoga kalian paham. Oh ya, nanti setelah selesai kalian klik download ini. Jadi akan otomatis terdownload gambar. Kemudian nanti di sini juga akan muncul hasil GeoGebra kalian. Nanti bisa Bapak lihat hasil ini. Dari ininya nanti bakal muncul di Bapak. Kemudian kalian tambahkan juga gambar yang barusan. Gambar yang barusan kalian tambahkan tambah itu, lalu nanti klik serah. Oke, saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.